record dulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Samsudin, eh, bagaimana, sudah siap ikut ujian komprehensif? Siapa? Siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan? Siapa? Oke, ya. Semoga Pak Samsudin bisa menyelesaikan ujian komprehensif. Ya. Oke, baik. Saya mulai saja. Eh, yang pertama, pertanyaan saya untuk Saudara Samsudin. Eh, sorry. Eh, saya beri kesempatan dulu untuk mempresentasikan. Ini Samsudin bisa RPP-nya, perangkat pembelajarannya mau pakai yang mana Samsudin? Siapa? Saya pakai yang daring, Pak, yang TDO Engine 2 tak dan 4 2 dan 4 2 langkah, Pak. langkah. Oh ya, oke. Silakan Samsudin. Siapa? Waktunya 10 sampai 15 menit ya. Siapa? Sekarang jam 9. Silakan Samsudin. Terima kasih, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya minta kepada salah satu Ananda untuk membacakan doa atau berdoa sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Berdoa kepada Aryono, silakan memimpin teman-temannya untuk berdoa. Terima kasih Aryono sudah memimpin doa teman-temannya untuk mulai aktivitas kita hari ini. Yang kedua, karena sudah saya kirimkan link absensi, saya akan cek link absensinya dulu apakah sesuai dengan yang hadir hari ini. Oh iya, sesuai, hadir semua ya. Baik, karena minggu lalu kita sudah belajar mengenai tentang klasifikasi engine, maka untuk pelajaran sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, saya akan menanyakan kembali dulu kepada Ananda apakah masih ingat pelajaran yang minggu lalu. Kepada Kadek, dengan melihat dari slide ini, apakah masih ingat pelajaran yang kemarin? Oh iya, terima kasih Kadek karena masih ingat pelajaran yang sebelumnya. Jadi betul pelajaran yang sebelumnya itu saling berkaitan dengan kegiatan pelajaran hari ini. Adapun pembahasan yang akan kita bahas minggu kali ini yaitu mengenai dengan memahami cara kerja engine 2 dan 4 langkah serta bagaimana cara menjelaskan cara kerjanya. Saya lanjut. Adapun tujuannya untuk anak sekalian, jadi saya harapkan Ananda bisa menggali informasi dan berdiskusi untuk bisa merinci komponen dari engine 2 langkah dan 4 langkah. Yang kedua, Anda juga bisa menganalisis dari komponen-komponen engine tersebut dari 2 langkah dan 4 langkah. Selanjutnya, Ananda bisa menjelaskan langkah kerja berdasarkan dari posisi pistonnya. Baik, Ananda ada yang bisa ada yang pernah lihat dari 2 jenis motor ini? Oh, betul sekali. Jadi 2 jenis motor ini memang tampak sama, akan tetapi dari segi engine-nya itu berbeda. Nah, jadi yang satunya itu masuk biasa disebut dengan 2 tak, yang satunya biasa disebut dengan 4 tak, atau sesuai dengan materi kita ada 2 langkah dengan 4 langkah. Nah, dari situ muncullah pertanyaan yang tadi, pembahasan yang pertama yaitu apa sih itu engine 2 langkah? Nah, kedua, apa sih itu engine 4 langkah? Dan bagaimana prinsip langkah kerjanya? Nah,
Dari situ sudah ada dua permasalahan yang akan kita bahas nantinya. Nah, yang kedua, apa yang menyebabkan NG dua langkah dan dua langkah ini bisa berasap. Nah, jadi dari pembahasan ini, Ananda sebentar akan saya bagi menjadi dua kelompok untuk berdiskusi. Nah, jadi ini kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Nah, di sini sudah ada tugas kelompoknya. Jadi kelompok 1 itu membahas tentang prinsip kerja engine dua langkah. Yang kedua, mengapa engine dua langkah itu berasap. Yang ketiga, dampak terhadap lingkungan dua engine dua langkah ini. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan diskusikan sebentar mengenai prinsip kerja 4 langkah dan jenis dari 4 langkah ini. Ada sepeda motor jenis karbu dan sudah ada yang jenis EPI. Ya, mungkin itu dua pembahasan dari kelompok ini. Silahkan sebentar diskusikan, bisa melalui Google Meet atau WA atau Classroom. Adapun sebagai link yang bisa menjadi bahan referensi, ada saya cantumkan di sini. Silahkan Ananda berdiskusi. Kalau ada yang tidak jelas, silahkan ditanyakan di Classroom atau WA Group. Nah, mungkin itu ya Ananda. Jadi sebentar saya akan berikan waktu berdiskusi kurang lebih 1 jam. Kita akan lanjut sebentar di sesi kedua untuk Zoom meetingnya sebagai bahan presentasi. Nah, jadi mungkin itu sekian untuk sesi pertama. Kita lanjut untuk sesi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena proses diskusi Pak, jadi di sini ada diskusi. Nah, saya akan lanjut ke sesi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi yang kedua, untuk anak-anakku sekalian, bagaimana dengan hasil diskusinya? Apa ada kendala selama diskusi? Oh, alhamdulillah kalau sudah terpecahkan dari diskusi-diskusi kelompok yang diadakan. Nah, jadi tadi sudah saya sampaikan juga sambil berdiskusi dikerjakan lembar kerjanya, LKPD-nya. Jadi silahkan kelompok 1 mendiskusikan hasil diskusinya. Jadi kelompok 1 ya, jadi prinsip kerja engine dua langkah merupakan motor yang dalam satu siklus kerjanya itu membutuhkan 2 kali langkah torak atau 1 putaran porosengkol. Nah, di sini yang menjadi pengganti katupnya adalah pistonnya itu sendiri. Jadi ketika piston berada di bawah, maka berada di atas, maka saluran masuk akan terbuka. Sedangkan pada saat piston berada di bawah, maka katup buangnya atau saluran buangnya akan terbuka di atas. Nah, ini. Jadi yang pertama proses yang terjadi di bawah torak itu terjadi yang namanya campuran bahan bakar dan udara masuk ke ruang engkol melalui saluran masuk. Nah, di atas torak terjadi akhir pembilasan diikuti pemanfaatan bahan bakar dan udara. Setelah dekat dengan TMA, pembakaran dimulai. Untuk proses kedua, torak bergerak dari TMA ke TMB. Akibat pembakaran tekanan mendorong torak ke TMB. Saluran buang terbuka, gas bekas terbuang dan didorong gas baru, terjadi pembilasan. Untuk di bawah torak, campuran bahan bakar dan udara di ruang engkol tertekan dan akan naik ke ruang atas torak lewat saluran bilas. Ini proses pembilasan. Untuk motor 4 tak, itu penjelasannya adalah engine 4 langkah merupakan motor yang dalam satu siklus kerjanya membutuhkan 4 langkah torak atau 2 kali putaran porosengkol. Nah, yang pertama yang terjadi adalah langkah isap, di mana piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Katup masuk terbuka dan katup buang tertutup, sehingga mengakibatkan campuran bahan bakar dan udara itu masuk ke ruang bakar melalui katup isap.
Terus terjadi kompresi, yaitu piston bergerak dari TMB ke TMA. Kedua katup dalam keadaan tertutup, sehingga campuran udara dan bahan bakar itu dikompresikan sehingga suhu dan tekanannya meningkat. Di sini langkah usaha. Pada saat akhir langkah kompresi atau sekitar 5-10 derajat, busi mematikan bunga api sehingga terjadi pembakaran. Piston bergerak dari TMA ke TMB akibat terdorong tekanan pembakaran. Katup masuk dan katup buang tertutup. Dan yang langkah terakhir adalah langkah buang. Piston bergerak dari TMB ke TMA. Katup masuk tertutup dan katup buang terbuka, sehingga sisa dari gas pembakaran itu didorong keluar melalui katup buang. Untuk penjelasan lebih lengkap bisa melihat video berikut. Dari dua gambar yang saya tampilkan, apa perbedaan utama di antara dua motor tersebut? Ya, salah satunya adalah jenis mesin keduanya, yang mana sebelah kiri menggunakan mesin 2 tak dan sebelah kanan menggunakan mesin 4 tak. Pada video kali ini, saya akan membagikan informasi atau knowledge kepada teman-teman, seperti video-video sebelumnya. Kita akan ulas apa saja perbedaan-perbedaan mesin 2 tak dan 4 tak. Sebelum kita lanjut, pastikan Anda sudah dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Yang pertama adalah mesin 2 tak melakukan satu putaran crankshaft untuk menyelesaikan satu siklus pembakaran. Sedangkan mesin 4 tak melakukan 2 putaran crankshaft untuk menyelesaikan satu siklus pembakaran. Perhatikan animasi berikut. Pada animasi sebelah kiri terlihat mesin 2 tak melakukan tahap intake, kompresi, pembakaran, dan gas buang dalam satu putaran crankshaft. Sedangkan pada animasi sebelah kanan terlihat mesin 4 tak menyelesaikan 4 tahap tersebut dalam 2 putaran crankshaft. Yang kedua adalah pada mesin 2 tak menghasilkan tenaga setiap 2 gerakan piston, yaitu sekali naik sekali ke bawah. Sedangkan pada mesin 4 tak menghasilkan tenaga setiap 4 gerakan piston, 2 kali ke atas, 2 kali ke bawah. Pada mesin 2 tak, ledakan terjadi setiap 2 kali gerakan piston. Sedangkan pada 4 tak, ledakan terjadi setiap 4 kali gerakan piston. Yang ketiga adalah mesin 2 tak memiliki port yang membuat desainnya menjadi lebih sederhana. Sedangkan pada 4 tak, desain mesin lebih rumit karena mekanisme buka tutup katup yang disesuaikan dengan putaran crankshaft, baik dengan cara belt ataupun rantai. Yang keempat adalah pada mesin 2 tak dibutuhkan tambahan oli atau pelumas pada bahan bakar, sehingga menghasilkan emisi yang lebih tinggi. Sedangkan pada mesin 4 tak tidak diperlukan tambahan pelumas atau oli ke bahan bakar dan tidak menghasilkan emisi yang setinggi 2 tak. Yang kelima adalah pada mesin 2 tak, campuran bahan bakar dan udara melewati crankshaft sebelum masuk ke ruang bakar. Sedangkan pada mesin 4 tak, campuran bahan bakar dan udara langsung menuju ruang bakar. Yang keenam, pada mesin 2 tak menghasilkan suara yang lebih besar dibandingkan dengan mesin 4 tak yang suaranya relatif lebih kecil. Itulah 6 perbedaan antara mesin 2 tak dan 4. Ya, itulah tadi hasil diskusi Ananda. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, saya minta kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya, atau bisa langsung di chat di room di classroom, yaitu di ruang percakapan, bisa menanyakan di situ kalau masih ada pertanyaannya. Nah, sebelum saya akhir pelajaran hari ini, saya ingatkan kembali, jadi tugas formatif yang belum diselesaikan silakan diselesaikan. Nah, dan nilainya nanti ketika masih di bawah 75, kita akan melakukan yang namanya pengayaan dan remedial, dan ketika sudah mencapai 75 maka dinyatakan lulus. Yang kedua, untuk pelajaran, ingat pelajaran yang akan datang kita akan pelajari tentang proses pembentukan logam. Jadi saya minta kepada Ananda untuk bisa menggali informasi sebelumnya
agar berkaitan dengan proses pembentukan logam ini. Jadi minggu depan kita akan ketemu lagi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, saya minta kepada Kadek untuk memimpin doa. Ya, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Samsudin sudah mempresentasikan materinya. Kalau saya melihat dari cara menjelaskan, ini kenapa loyo sekali menjelaskan Samsudin. Ini harus tegas juga Samsudin dalam ya. Kalau loyo-loyo seperti itu, bagaimana siswanya mau bersemangat kalau gurunya juga tidak semangat? Oh, siap, Pak. Itu jadi sebenarnya waktu berteaching begini juga. Agak semangat sedikit karena ada umpan balik dari sebagai siswa, Pak. Mungkin karena Ya, ya, Pak. harusnya semangat juga kalau Ya, Pak, siap. berteaching. Ujian komprehensif ini namanya ujian harus Ya, Pak. semangat. Oke. Baik, yang pertama saya melihat RPP dari Pak Samsudin ini untuk melihat indikator pencapaiannya adalah merinci komponen, ya, kemudian menganalisis langkah kerja engine 2 tak dan 4 langkah 4 tak. Model problem based learning-nya, ya, model problem based learning-nya. Nah, ini penekanannya di sini. Nah, coba Pak Samsudin menjelaskan langkah-langkah dari problem model pembelajaran problem based learning. Silakan. Baik, Pak. Jadi model dari PBL ini yang pertama adalah pengorganisasian, orientasi masalah, Pak. Maaf, orientasi masalah. Yang kedua adalah pengorganisasian. Jadi kita munculkan masalah dulu ya di pertama, Pak. Tadi saya munculkan tentang apa itu 4 tak, apa itu mesin 2 langkah dan apa itu mesin 4 langkah. Karena kan sebelumnya di mata pelajaran sebelumnya belum dibahas, jadi saya langsung mengarah ke sana. Yang kedua saya munculkan juga tentang kenapa bisa engine 2 langkah itu berasap. Jadi pertama orientasi masalah, yang kedua pengorganisasian. Jadi Ananda disuruh buat kelompok untuk saling berdiskusi. Ketiga adalah penyelidikan mandiri dan kelompok. Jadi dari diskusi itu siswa atau Ananda bisa menyelidiki atau menggali informasi. Selanjutnya adalah pengembangan atau penyajian. Nah, di sini siswa atau peserta didik mempresentasikan hasil dari temuan-temuan yang dia dapatkan. Dan terakhir adalah analisis dan evaluasi. Nah, mungkin di sini dari pemecahan masalah yang dilakukan itu bisa dia evaluasi proses dari permasalahan tersebut. Mungkin itu, Pak, ada 5 dari PBL. Oke, saya lanjut dari materi motor 2 langkah dan motor 4 langkah. Ini bagaimana saudara Samsudin ini menerapkan teknologi yang bisa dikembangkan dari materi tersebut. Kalau teknologi yang saya terapkan, Pak, di sini yang pertama itu
tadi saya suruh melalui referensi video Pak. Jadi referensi video berkaitan dengan ini. Yang kedua saya akan sampaikan ke anak-anak untuk motor 4 langkah itu sekarang ada beberapa jenis dari berpengaruh dengan sistem bahan bakar, yaitu sudah masuk ke perbedaan antara karburator dengan injeksi Pak. Jadi teknologi yang sekarang kalau jenis motor 4 langkah itu lebih ke injeksinya Pak. Mungkin itu Pak kalau. Oke. Pernah dengar motor 5 langkah? Kalau pernah dengar Pak, cuma belum saya dalami Pak prosesnya bagaimana, tapi informasi yang saya dapatkan berkaitan dengan 5 langkah tetap proses langkah kerjanya kurang lebih hampir sama dengan 4 langkah Pak. Ya, itu saya ya artinya perkembangan teknologi tentang engine itu harus dipahami juga ya. Oke. Nah, dari capaian dari tujuan pembelajaran bagaimana Saudara Samsudin mengaitkannya dengan tujuan tujuan pembelajaran ini dengan indikator pencapaian kompetensi. Oh ya Pak. Jadi di sini Pak saya akan evaluasi melalui LKPD Pak. Jadi yang pertama di LKPD-nya itu saya minta siswa untuk menjelaskan kembali dari gambar yang video yang dia lihat Pak dengan gambar yang ada di LKPD, sehingga saya bisa tahu apakah dia memahami dari materi yang dia sudah diskusikan Pak. Karena ini masing-masing siswa mengerjakan melalui LKPD-nya Pak. Jadi sehingga dia bisa juga memaparkan kembali posisi dari setiap langkahnya ini yang prosesnya Pak. Oke. Nah, kemudian apakah indikator pencapaian kompetensi di RPP yang Saudara Samsudin masukkan itu sudah ada kaitannya dengan bagaimana siswa berpikir tingkat tinggi? Oh ya Pak. Jadi sesuai dengan indikator yang ada Pak, saya ambil di ranah keterampilan karena ini daring Pak. Jadi lebih ke bagaimana siswa menjelaskan itu sudah masuk ke level C, kalau tidak salah C5 Pak. Jadi karena level tingkat tinggi itu kalau pengetahuan minimal C3 sampai C6. Kalau keterampilan itu minimal C4 sampai C6. Dan saya rasa melalui indikator yang saya sampaikan itu sudah masuk ke ranah tingkat tinggi Pak. Artinya sudah masuk ke ranah HOTS. Oke, saya lanjut. Bagaimana dengan penggunaan TPACK? Kalau TPACK Pak, jadi siswa salah satunya teknologi, pedagogik, artinya di sini Pak, saya salah satunya sudah masukkan Pak dengan melibatkan IT, dengan siswa juga dilibatkan untuk lebih berpikir kritis Pak. Di penggunaan medianya, penggunaan alatnya, ini dalam pembelajaran yang dituliskan di RPP. Oh, siap. Jadi di sini Pak content knowledge-nya Pak. Jadi saya bagaimana di sini lebih ke pembelajarannya, saya munculkan beberapa gambar dan video Pak supaya siswa lebih bisa memahami lebih cepat
di teknologi content knowledge-nya juga, Pak. Di pedagogi content knowledge juga saya libatkan bagaimana siswa bisa mengevaluasi hasil belajarnya, Pak. Nah, kaitan bisa tidak Saudara Samsudin mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, misalkan seperti apa untuk pembelajarannya? Oh ya Pak, jadi di sini saya kaitkan Pak dengan kehidupan sehari-harinya. Nah, saya pertama tadi menyampaikan karena mayoritas peserta didik ini sekarang sudah menggunakan sepeda motor Pak. Jadi dia lebih bisa memahami ternyata sepeda motor saya yang saya gunakan ini jenisnya dia masuk ke sepeda motor 4 langkah. Kalau dia mesinnya 4 langkah Pak. Kalau dia dua langkah dia menggunakan 2 langkah. Artinya dia sendiri bisa menganalisis apakah sepeda motor saya sudah masuk ke 2 langkah atau 4 langkah jenis engine-nya Pak. Oke, apakah RPP yang Saudara Samsudin buat ini sudah menerapkan karakter pendidikan karakter atau di mana pada bagian apa di RPP-nya atau di rencana pembelajarannya ini sudah memuat pendidikan karakternya, membuat siswa itu bisa berkarakter. Mungkin di sini Pak, di pendidikan karakter yang bisa dilakukan memuat pertama siswa dalam berdiskusi itu Pak, dia saling menguatkan, salah satunya saling berbagi informasi sehingga siswa itu bisa menerima masukan dan bisa memberikan komentar berkaitan dengan itu Pak. Yang kedua dari segi pemahamannya mereka dia bisa meluangkan atau bisa berpikir critical thinking Pak. Gitu. Oke, saya lanjut lagi. Di dalam mengembangkan materi apa kira-kira yang Saudara Samsudin akan lakukan? Jadi sesuai dengan ini Pak, saya akan lebih mengarah karena sekarang zamannya zaman klasifikasi apa istilahnya set milenial Pak, di atasnya milenial, jadi lebih ke mengarah ke IT Pak. Jadi pengembangan pembelajaran nantinya itu lebih banyak melibatkan siswa berinteraksi dengan IT Pak, supaya mereka bisa menemukan sendiri apa yang menjadi permasalahan dari pembelajaran itu Pak. Oke, lanjut di bagian evaluasi, kira-kira kemampuan apa yang bisa diperoleh oleh siswa? Di evaluasi Pak, di sini siswa bisa memahami dari komponen-komponen engine itu sendiri, dia bisa urutkan Pak yang terdapat pada engine 2 langkah. Yang kedua, prinsip kerja dari engine ini, artinya siswa bisa memahami pada saat masing-masing proses yang terjadi. Contohnya pada langkah isap, apa yang terjadi di sana, posisi pistonnya bagaimana, mungkin bisa dia pahami di situ Pak, di 4 tak dan 2 tak, mungkin itu Pak. Oke, berkaitan dengan IPK,
indikator pencapaian kompetensi yang Saudara Samsudin masukkan di RPP itu ada menganalisis motor 2 langkah dan motor 4 langkah. Nah, seperti apa analisis yang dimaksud? Maksudnya Pak, dia bisa menganalisis dari proses langkah kerjanya Pak. Artinya dari mulai bahan bakar masuk ke ruang bakar Pak sampai keluar Pak. Apa proses yang terjadi Pak? Itu bukan menganalisis. Kalau seperti itu hanya menjelaskan proses motor 2, proses kerja motor 2 tak dan motor 2 langkah dan motor 4 langkah. Kalau hanya proses itu yang mau disebutkan. Oh ya Pak, kalau di anunya Pak, di lembar evaluasi saya munculkan 4 gambar Pak, dan saya menunjukkan salah satu gambar, dia analisis langkah apa yang terjadi pada gambar itu Pak. Itu belum menganalisis kalau begitu. Itu masih kategori menghafal. Menghafal ya Pak. Dia hafal kalau ini gambarnya ini, ya ini langkah ini kan gitu. Oh siap. Yang dimaksud analisis itu ya kenapa bisa terjadi misalkan. Oh siap. Bahan bakar ini langkah isap misalkan, kenapa bisa terjadi bahan bakar masuk bercampur dengan udara masuk ke dalam ruang bakar. Itu baru analisis. Oh siap Pak. Kalau hanya disebutkan ini gambarnya langkah apa, wah masih menghafal. Oh ini gambar langkah isap misalkan. Ya, jadi perlu dibedakan dalam menganalisis dan menghafal, ya, menyebutkan. Ini makanya saya coba di bagian evaluasi ini seperti apa analisisnya. Kalau di langkah kompresi misalkan, ya yang menganalisis di langkah kompresi apanya yang harus dianalisis. Bukan hanya di analisis gambarnya, siap. Ini ketika pistonnya bergerak ke atas, kedua katupnya tertutup, maka prosesnya langkah kompresi, bukan. Nah, yang namanya analisis itu dianalisis. Ini ketika dikompresi tekanannya bagaimana? Ya Pak. Siap Pak. Itu analisis, ya. Ya Pak. Jadi ini dievaluasi, ya dikembangkan lagi seperti apa, karena tujuan atau indikator pencapaian kompetensinya adalah menganalisis, ya. Siap Pak. Jadi dikembangkan lagi supaya lebih baik. Oh iya Pak. Oke. Pertanyaan terakhir, apa yang bisa Saudara Samsudin lakukan nanti ketika melaksanakan PPL? Ya Pak, yang saya lakukan Pak ketika melaksanakan PPL Pak, pertama adalah bagaimana saya bisa menerapkan masukan-masukan atau proses pembelajaran yang lebih ke abad 21 Pak, saya terapkan di sekolah Pak, sambil dengan lebih mengedepankan masukan-masukan yang ada Pak dari dosen pembimbing dan guru pamong Pak. Yang kedua, di sana Pak mungkin lebih ke pertama mengikuti apa yang harus saya benahi di sana Pak. Contohnya pada saat karena saya lihat di sekolah Pak masih kurang media-media yang ada Pak mengenai dengan di bengkel. Mungkin saya akan bantu membuatkan media berkaitan dengan bisa siklus kerja dari engine itu sendiri Pak, dengan rambu-rambu aturan yang ada berkaitan di bengkel Pak. Mungkin itu ya. Oke, baik. Terima kasih Saudara Samsudin. Selanjutnya silakan Pak Dr. Haji Haruna. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara Samsudin, saya lanjut tadi dari penjelasan Pak Sul, itu mengenai analisis. Nah, yang perlu dianalisis itu saya kasih contoh di kerusakan pada mobil itu kan biasanya hanya gejala yang keluar. Kerusakan atau gangguan itu kita belum tahu. Nah, itu yang perlu dianalisis untuk mengetahui apa gangguannya. Siapa? Itu yang dimaksud dengan analisis. Nah, sekarang saya lanjut. Saudara Samsudin ini itu mengambil proses kerja 2 tak dengan 4 tak. Nah, memberikan penjelasan tentang proses 4 tak itu sangat susah biasanya. Nah, sekarang apa yang Anda lakukan untuk menjelaskan prinsip kerja motor 4 tak itu dengan melakukan pendekatan CTL? Ya Pak. Jadi dengan menggunakan video Pak dan animasi Pak. Jadi saya akan lampirkan video yang berkaitan dengan cara kerja dari 4 langkah dan 2 langkah ini Pak. Dan saya akan tambahkan nantinya mungkin animasi. Jadi siswa lebih bisa memahami nantinya Pak. Nah, gambar-gambar atau gerakan-gerakan yang ada di video itu, apakah bisa mewakili keterkaitan yang ada di sekitar siswa itu? Sehingga CTL-nya ini bisa jalan. Kalau anunya Pak, gambaran umumnya Pak, dari siklus kerjanya Pak, bisa Pak mewakili Pak. Contoh? Contoh dari langkah hisapnya Pak. Jadi saya jelaskan di situ Pak, proses dari pistonnya, contoh animasi dari katupnya, mungkin atau ya Pak. Nah, salah satu pendekatan CTL yang dilakukan orang-orang di luar atau anak-anak kecil yang tidak ngerti apa itu motor 4 tak atau 2 tak, biasanya itu bikin apa ini yang meriam-meriam itu. Oh iya Pak. Ambil balon kaleng-kaleng cat baru disambung-sambung, di dalamnya diisi dengan korek sebagai pembakaran, diisi spiritus baru digoyang, apa dan lain-lain sebagainya. Apa itu bisa memenuhi pendekatan CTL untuk membahas tentang motor bakar 4 tak? Oh iya Pak, jadi proses ledakan ya Pak yang terjadi, pembakaran akibat karena kompresi, bisa Pak. Nah, itu nanti kamu harus jelaskan, kalau Ya. di dalam itu tadi ada saya lihat yang begitu-begituan. Ya Pak. Nah, sekarang ini 4 tak. 4 tak itu bisa kompresi usaha buang. Berapa derajat sebelum titik mati atas torak piston, berapa derajat putaran poros engkol sebelum titik mati atas piston, dengar bahasa aku baik-baik, berapa derajat putaran poros engkol sebelum titik mati atas torak, terjadi penyalaan bunga api pada motor bensin. Kurang lebih sekitar 10 derajat Pak. Secara teori ya, 10 Ya, Pak. derajat. Nah, dari titik 10 ke titik 0 itu apa yang terjadi? Dari titik 10 ke titik 0 Pak. Dari 10 derajat sebelum titik 0 sampai ke titik 0 apa yang terjadi? Dia tidak sampai ke titik 0 Pak, karena sudah terjadi pembakaran di situ Pak. Jadi dia akan terdorong kembali Pak. Kapan terjadinya pembakaran sempurna? Sebelum mencapai titik mati atas Pak, sebelum mencapai. Nah, ini nanti yang kamu harus pelajari lagi itu Samsudin. Iya, ini yang kenapa tidak sampai titik 0? Ya. Jadi 10 derajat itu sebelum titik mati atas sampai ke titik 0, proses pembakaran itu harus terbakar sempurna. Harus terbakar sempurna. Makanya titik 0 itu, dengar tidak Samsudin? Siapa? Nah,
Makanya titik nol itu diambil patokan. Semua proses pembakaran harus terbakar di titik nol sempurna. Makanya 10 derajat itu tidak boleh ditentukan bahwa 10 derajat untuk ini. Itu tergantung dari kadar bakar bahan bakar. Sekarang ada 88, ada 90, ada 92. Makanya saat pengapian itu harus diatur kembali kalau merubah jenis bahan bakarnya. Tuh, jadi semua di akhir langkah, semua pembakaran sempurna itu harus terjadi di titik nol. Kalau tidak, sebelum titik nol, nendang kembali. Pasti nendang. Makanya itu, setiap perubahan putaran mesin, makin tinggi putaran mesin, derajatnya itu makin besar. Itu bisa sampai 40 derajat sebelum titik mati atas terjadi peloncatan bunga api kalau putaran mesin tinggi. Jadi makin tinggi putaran mesin, makin besar derajatnya, atau makin jauh sebelum titik mati atas harus terbakar untuk mencapai titik nol tadi. Jadi saya harap Samsudin untuk mengetahui mempelajari lagi lebih lanjut tentang itu, walaupun di pembelajaran sehari-hari ini sudah pembelajaran tingkat tinggi sebetulnya ini sudah host, sudah masuk di host ini. Itu yang harus ini. Yang kedua yang host itu yang analisis itu, analisis, diagnosa dan terapi. Tapi saya yakin memang di SMK ini yang analisis memang belum terlalu ini, karena siswa kan langsung saja menerima ininya begini, ini yang harus dilakukan. Dia tidak bisa mencari sendiri, apa istilahnya, dia tidak bisa menganalisis sendiri. Jadi hasil analisis lah yang dia terima, bukan dia yang menganalisis. Begitu juga tadi dengan yang derajatnya ini. Saya kira Pak Sul, ini peserta kita ini memang dia kuasai, tapi walaupun dia kuasai masih ada sedikit yang mungkin lupa atau memang jangkauan belum mencapai ke sana. Saya kira baik Pak Sul, silakan saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Jaruna sudah melakukan evaluasi. Baik, Saudara Samsudin, untuk menutup ujian komprehensif ini, pertanyaan terakhir, kira-kira dalam mengembangkan materi, apakah harus ada penelitian atau jurnal yang dijadikan referensi dalam sumber belajar atau seperti apa, Samsudin? Siapa? Jadi untuk menunjang dari proses pembelajaran Pak, memang harus ada jurnal ataupun referensial lain Pak, karena mengingat teknologi sekarang Pak semakin berkembang Pak. Jadi mau tidak mau harus ada sumber-sumber lain yang harus dilakukan Pak, supaya menyesuaikan dengan zaman yang sekarang Pak. Oke, baik. Terima kasih Samsudin. Saya rasa cukup untuk ujian komprehensif kita kali ini. Semoga sukses dan terima kasih. Mari sama-sama kita mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Samsudin sudah bisa keluar dari break room.